Kematian menjadi salah satu hal yang mungkin ditakuti beberapa orang, dimana kita memikirkan bekal kita di akhirat nanti dan akan seperti apa. Kita tidak pernah tahu kita akan meninggal bagaimana. Dan malam hari ini di Nightmare Side Docu-Mystery kita akan membahas tentang sebuah profesi atau pekerjaan yang berkaitan dengan kematian. Selamat datang di Nightmare Side Docu-Mystery, dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightmare Side Docu-Mystery ini sendirian. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Setiap makhluk yang hidup pasti akan mati. Terkadang kita belum siap untuk ditinggalkan. Akan tetapi inilah konsekuensi kehidupan, yakni kematian. Merias jenazah adalah sebuah profesi yang melekat dengan budaya Kristen Batak dan juga Tionghoa. Jenazah yang dirias sebelum dikebumikan diharapkan dapat kembali kepadanya dengan kondisi yang baik dan juga sebagai penghormatan dari kerabat yang masih hidup untuk mendiang. Sekarang Dimas lagi ada di satu ruangan yang isinya semuanya peti mati. Dan ini peti matinya masih baru ya. Mungkin nanti keluarga dari almarhum akan membeli peti ini untuk nanti almarhum dikuburkan dan lain sebagainya. Dimas harus ngobrol sama satu orang yang sering jagain di sini. Pernah ada satu mitos yang masuk ceritanya ke tim Nightmare Side. Maksudnya peti mati ini di display. Kadang si petinya ini sering bergerak sendiri, dan itu menandakan peti itu yang harus dipakai ketika nanti ada orang yang akan membelinya. Kisah muda sekarang Dimas sudah bareng sama Kang Ojan, dia salah satu petugas dari pelayanan jenazah. Sudah berapa lama nih Kang Ojan? Oh, saya operasional udah hampir 4 tahun, Pak. 4 tahun berarti bukan waktu yang lama. Iya, ya? Pak. Lumayan, Pak. Awalnya gimana nih Kang Ojan kepikiran untuk bekerja di mungkin satu pekerjaan yang orang jarang lah ya? Yang menurut orang ekstrim gitu. Iya, ekstrim gitu, ya. Berhubungan dengan orang yang sudah meninggal, jenazah, mengurusnya. Kalau saya ingin menambah wawasan banyak, Pak, biar menurut orang jadi nggak segampang mandiin jenazah. Jadi bisa dihitung ibadah juga, Pak. Itu sebagai pelayanan jenazah itu mungkin tugasnya tuh gimana aja nih Kang? Kalau pertama ya, kita ngambil jenazah di salah satu rumah sakit. Oke. Oh itu Kang Ojan yang bawa dari tim. Okay. Jadi dari tim kita bawa ke rumah sakit, bawa ke tempat lokasi ke kantor, tempat pemandian jenazah, baru kita mulai mandiin. Oh, dimandiin di sini. Ya, dimandiin di sini. Udah beres, kita baling di jas. Oke. Gitu, dirias. Ya, dirias. Oke. Oh, setelah itu mungkin nanti setelah sudah selesai, mungkin ada upacara-upacara juga biasanya. Kalau biasanya udah beres dimandiin baru masuk ruangan, Pak. Ruangan. Keluarga udah menunggu, langsung mulai acara. Mulai baktian, dan akhirnya mungkin setelah itu baru dibawa oleh pihak keluarga. Ya. Ada satu mitos nih Kang. Ya, ya. Ini, jadi pernah ada masuk cerita di Nightmare Side bahwa katanya peti mati ini ya itu kadang bergerak sendiri, bergoyang sendiri. Iya, bergerak sendiri, terus tidak lama kemudian akan datang orang yang akan membelinya. Iya, dan betul. peti yang bergerak itu yang harus dikasih. Iya. Nah, itu benar nggak? Benar, Pak. Benar itu. Kesaksian sama saya sendiri gitu. Gimana Kang? Jadi kalau misalkan ada yang keluarga datang, memang itu dimitos dari Cina. Keluarga masuk, sebelum masuk juga udah ada yang bergerak salah satu. Itu yang harus beli. Gitu. Oh, gitu. Jadi udah nggak aneh sih, kata orang Cina emang ada dari situ. Oh, misalnya bukan itu yang dibeli, itu bakal kayak gimana? Malahan keluarga misalkan nggak ada yang nih. Kalau misalkan pulang suka ada yang ngedadak. Berbayar gitu. Oh, berarti ada beberapa tradisi yang mungkin orang-orang Chinese lah ya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang bergerak, itu keluar dulu nanti mau pulang pasti ada. Pasti ada. Oke. Tidak semua orang bernyali mampu melakukan pekerjaan ini.
Karena memang bukan hanya nyali yang besar untuk dapat melakukan pekerjaan ini, akan tetapi juga kekuatan hati dan niat yang tulus. Jadi insan muda selain ada peti mati, di sini juga ada semacam seperti ini ya. Guci. Oke, nah biasanya ini buat apa ya? Sudah abu ya, abu setelah dikremasi jenazahnya, lalu abunya dibawa kembali ke sini. Ya, ditumbuk makin halus. Masukin ke sini. Lalu dibuang ke cilincing ke laut. Baru dibuang ke laut. Itu dikembalikan lagi ke keluarga, ya, buang-buangnya. Gitu. Oke, Kang. Menarik. Tapi untuk proses kremasinya itu di tempat lain ya? Ya, di tempat lain di Cikanut. Ke sini. Tapi tanya-tanya hal mistisnya lah, Kang ya. Yang pernah terjadi alami di sini kan ini berhubungan dengan kematian lah, ada jenazah, ada yang dikremasi, Kak. Paling di sini keseringan juga banyak yang ngintip di kaca dari dalam keluar. Apa bentuknya? Bentuknya mah sosoknya kayak wanita gitu, Pak. Ada rambutnya panjang. Wanita, wanita rambutnya panjang. Untuk waktu kerjanya nih, Kang, buat pelayanan jenazah, itu ada waktu kerja nggak atau memang harus standby 24 jam? Kalau kita ini dibagi grup, Pak. Jadi satu grupnya 4 orang. Jadi kebetulan saya di sini di khusus ya, jadi dari pagi full kalau isi full dari pagi, kadang jarang pulang. Oke. Pagi 24 jam di sini. Setiap hari pasti ada. Setiap hari ada. Itu gimana, Kang, nih pertama kali nih waktu menangani jenazah, Kang? Pertama kali itu sampai ke bawah mimpi kah atau mungkin ya, ada yang didatengin sama? Kalau didatengin enggak sih, cuman mimpi pasti ada mimpi. Pekerjaan yang gak semua orang sanggup sih, jadi ini selain mungkin harus kuat mental, fisik juga karena 24 jam non-stop segala macam. Ya tadi juga ini nggak tahu nih sama dari tadi kerasa panas banget ya, Kang? Iya, hawanya beda. Iya. Tanya kalau perbedaan suhu juga pertanda ada sesuatu yang ada di sekitar, entah itu mungkin dingin atau mas sebaiknya tiba-tiba jadi panas. Mungkin ini lagi. Setelah dirias dan ditempatkan ke peti mati, selanjutnya para kerabat dan sahabat biasanya berkumpul yang bertujuan untuk mendoakan dan mengenang kebaikan-kebaikan dari mendiang. Nah, ini nih yang katanya parkiran mobil jenazah yang sering kelihatan sosok laki-laki muka rata. Ini sekarang Dimas masih pengen cari tahu nih seputaran pelayanan jenazah ini, kayaknya menarik banget karena ini sebuah profesi yang bisa dibilang juga beda dan nggak semua orang bisa. Kalau tadi kita udah ketemu sama Kang Ojan, saya mau ngobrol sama Kang Denny. Halo Kang Denny. Siap, selamat malam Kang Denny. Halo. Oke. Kang Denny juga salah satu petugas pelayanan jenazah yang ada di sini. Iya. Nah, kalau tadi Kang Ojan 4 tahun, kalau Kang Denny sudah berapa lama? 3 tahun. Sosok muka rata nih Kang yang katanya ada di parkiran mobil jenazah ini di belakang. Tepatnya di belakang sana ya. Di belakang. Kang Denny pernah lihat? Lihat, Jelas. Itu Jelas. Kayak gimana Kang ceritanya waktu malam itu? Waktu mau parkirin mobil. Oke. Kan parkirin mobil yang lama itu yang jadul. Ada mobil baru dan mobil lama ya, oke. Parkirin sempat beres, matiin lampu. Dari belakang ada suara aneh lah dari belakang tuh. Saya lihat ke belakang lagi gini. Tinggi berarti? Tinggi besar. Tinggi besar. Mungkin bisa digambarkan? Ya, setinggi inilah. Hitam, Oke. Setinggi ini. Tapi mukanya rata? Iya. Hitam semua. Hitam semua. Kepala? Iya rata. Kepala jadi kayak segitiga gitu kepala. Lancip gitu ya? Lancip gitu. Ya rata. Oke, itu jelas banget. Jelas banget. Terus Kang Denny gimana? Lari atau? Ya lari sih. Lari. Langsung lari, langsung nutup pintu gerbang ya. Oke, wow. Ini langsung banget nih Kang Denny yang ngelihat ini banget ya. Iya. Apa lagi nih yang pernah Kang Denny alami? Dari ambulan yang jadul, yang paling jadul itu sering nyala sendiri. Itu sering nyala sendiri? Iya, tiap jam 2 nyala sendiri. Setiap jam 2 nyala sendiri? Nyala sendiri. Menarik nih. Memang sih
Insan budaya antara jam 1 sampai jam 3 pagi itu kan Iya. ternyata itu adalah waktunya mereka lah ya. Waktunya mereka Ya, keluar. waktunya mereka itu paling sering muncul gitu, tanda-tanda lain gitu kan sering juga terjadi. Mungkin kayak wah ini kalau ada ini pasti bakal ada ini nih segala macam. Kalau pertanda ada yang masuk ruangan paling berisik itu ruangan, meja sering kedengar suara meja berisik. Kedengar suara meja berisik. Kursi gerak sendiri apa itu mau isi. Oh itu, Iya, berarti di itu mau ada Iya, yang datang, ada yang datang. ada yang meninggal. Iya, Itu gimana tuh Kang? Kalau udah gitu, ini mah udah udah biasa. ada yang mau meninggal nih. Hmm. Tapi udah jadi hal yang biasa aja deh sekarang. Hmm. Atau awal-awal sempat takut juga nggak untuk lihat Awal-awal jenazah? dari pertama masuk sih langsung ngemandiin, Oh langsung. training ngemandiin, langsung yang kepalanya hancur, langsung yang hancur. Dikirim dari Hasan Sadikin, Langsung. udah dijahit tapi masih keluar darah hancur. Otaknya juga kelihatan. Apa ya ada motivasi lain kayak misalnya udahlah ikhlas buat ibadah atau apa? Ya, tujuannya ibadah sih. Tujuannya ibadah, Iya, jadi ibadah. hal-hal itu Iya. di Saya mau mikirnya kalau nanti saya yang kayak gitu, gimana gitu. Kalau saya kayak gitu kan, otomatis nanti ada. Kalau saya ngebantuin orang lain yang Iya. kecelakaan itu, otomatis saya nanti kalau kecelakaan ada lagi yang ngebantu. Oke, iya lah ya hal baik akan dibahas Balas dengan baik. baik juga Iya. ya. Wah bagus sih. Pernah ada pengalaman yang bikin sedih banget nggak nih Kang? Misalnya ada yang masuk ke kakek-kakek atau bayi lah. Oke. Kalau bayi ya gimana, gak tega gitu lihatnya kalau bayi. Iya, iya. Saya mikirnya kalau misalnya dia hidup kan hidupnya masih panjang. Ya, Kenapa ya, harus ya. diambil duluan? Kalau ingat ke orang tua, kalau yang tua-tua meninggal masih Oh gitu. suka ingat ke orang tua. Orang Gimana tua kalau masih- orang tua saya yang ini? Orang tua masih ada Kang? Alhamdulillah masih ada ya. Iya sih, itu pasti jadi satu ya hal yang kepikiran lah Iya, ya. iya. Kalau ini tapi ya dengan ikhlas dengan niat ibadah sih. Ibadah. Jadi segala sesuatunya juga akan baik sih. Nah sekarang Dimas sama Kang Denny lagi ada di gudang peti mati ya kan. Kalau tadi di tempat displaynya, sekarang ini di gudangnya. Nah, biasanya peti-peti mati ini datangnya dari mana sih? Dari Kang? Surabaya. Dari Surabaya, oke dikirim ke sini. Kisaran berapa sih harganya sih kan? Dari mulai 4.300.000 sampai yang 29 juta. Itu juga ada ya. Oke. Berarti tergantung kualitas ya, kayu apa segala macam. Ya, kualitas kayunya sih. Kualitas kayunya. Oh, oke. Ini juga ada hal yang menarik nih. Tadi kan ini cerita sempat di jalan katanya ada sosok yang lumayan sering muncul di saat-saat tertentu ya. Itu bentuknya anak kecil, dia badannya hitam. Ya kalau misalnya orang Bandung bilang budak hidung. Ya, udah gitu. Kalau anak hitam itu teh sih ada satu sebenarnya di sini teh suka berkeliaran. Nah, Oke, jadi sosok si anak kecil hitam atau budak hidung ini ada satu dia. ada satu. Tapi kalau di ruangan ada yang ngisi jenazah bayi misalnya Oke, kalau ada jenazah bayi. masuk, ya. Jadi suka jadi dua anak hitam itu. Iya, ada teman. Ada teman, jadi dia kayak jadi dua. Ya. Itu rupanya kayak Sama. gimana nih? Sama. Full hitam, mata merah, Ada semua hitam Ya. kering gitu atau mungkin? hitam bayangan. Oh seperti bayangan Ya, gitu. ya, Oh, bayangan. kayak gitu bergerak-gerak kayak Ya. bayangan hitam. Kalau kepergok teh suka langsung lari masuk pohon atau masuk benteng masuk ke pabrik langsung. Emang berarti si anak itu jadi kayak ada temennya. Iya. Kalau misalnya ada jenazah bayi yang meninggal itu langsung jadi. Itu dari dulu sih. Dari Emang dulu? Tiap ada bayi pasti ada itu. Serem ya. Oke. Saya juga dengar sempat satu cerita tentang sosok perempuan yang cantik katanya sih. Ya, dan itu katanya juga ujung-ujungnya takut juga. Iya.
Ya itu gimana tuh ceritanya? Itu sih Kak di belakang ruangan deket cleaning service. Suka ada cewek cantik pakai baju putih panjang langsung. Oke, panjang langsung putih. Tapi dress kayak orang manusia biasa lah, dilihat biasa dari aja. jauh Oke, aja. oke. Nggak kayak kuntilanak gitu Iya, ya. kayak biasa Biasa kayak kita gitu. Tapi pas gak lama ngedip lah, ada di depan sosok nenek langsung munculnya. Munculnya berubah jadi nenek. Nenek. Itu sering yang lihat. Itu sering banget. Lumayan. Lumayan nih. Tiap malam di sini sering ada yang ngintip kalau kita lagi beresin peti malam-malam. Iya ya. Ya tadi juga sekilas ada kayak nggak tahu kepala hitam, padahal itu sempit banget sih Iya. di situ, di ujung situ, kayak cepet gitu. Nah ini kayaknya ada yang ngintip sini. Oke. Merias jenazah bukanlah perkara yang mudah. Berhadapan dengan jenazah yang terkadang meninggal dengan kondisi mengenaskan, tentu dibutuhkan mental yang kuat untuk menanganinya. Belum lagi pengalaman mistis yang juga sering menyertainya. Nah, seperti tadi yang udah Dimas bilang, dan mungkin kita juga akan mengabulkan permintaan netizen, insan muda yang udah voting pengen buku misterinya perias jenazah. Nah, sekarang Dimas sudah barengan sama Ibu Tika di sini. Halo, selamat malam Bu Tika. Ya, selamat malam. Bu Tika, ini kita lagi ada di ruang pemandian jenazah ya Bu Tika? Ya. Oke, ini biasanya Bu Tika yang memandikan atau Yang memandikan sambil langsung direas, sesudah formalin langsung direas. sudah berapa lama Ibu? Saya baru 6 tahun. 6 tahun? Iya. Berbagai kondisi jenazah udah pernah Ibu tangani ya Bu? Udah. Ya. Yang udah seminggu baru ketemu udah belatu gitu, udah keluar belatu. Belatu juga? Iya. Udah seminggu baru ketahuan sama anaknya gitu, sama tetangga. Oke. Terus apa ya, kecelakaan? Iya, yang ininya keluar, yang terbilang TKI itu. Oke. Ya, Terus yang ininya nempel di helm. Terus itu biasanya dari rumah sakit sampai ke sini tuh kondisinya masih seperti itu atau mungkin udah sempat ada yang dijahit atau gimana? Belum, sesudah kecelakaan, tadi kan dari kecelakaan dari Garut. Itu juga dibawa langsung ke sini, kan dibawa ke rumah sakit dulu. Nah setelah itu pihak nggak menerima, kan harus ada tindakan medis dulu. Langsung dibawa ke Hasan Sadikin, dijahit dulu. Ya dulu baru dibawa lagi ke sini. Iya. Wah, berarti yang sampai kepikiran nggak sih Bu? Pernah sampai ke bawah atau misalkan ada yang datang? Pernah dulu Mimpi. waktu kan kita teh sebelum datang forensik itu kan sukanya kadang 2 jam, 3 jam nungguin di sini. Oke. Kadang teman saya kan pulang, saya di sini sendiri. Kadang lagi tidur ada yang ini kaki saya, yang Tarik. kaki saya. Oh. Kadang ada suara anak ayam gitu. Masa tengah malam kan ada anak ayam. Iya, ya, biasanya karena kalau anak ayam kedengeran itu Iya. katanya Ada itu. kuntilanak. Iya, kuntil. Ada kuntilanak kan. Awalnya gimana sih Bu? Untuk akhirnya memutuskan bahwa saya bekerja lah, Ibu bekerja sebagai ya mungkin di tempat ini. Saya dari gadis suka kalau ada yang kecelakaan ikut apa ngebersihin apa itu di jalan. Di jalan, ya. Iya. Jadi pas saya memandiin teh disuruh ketua saya pas mau, tapi nggak ada rasa takut. Gak ada rasa takut, Iya. memang dari awal udah. Iya. Justru kalau mau memandiin teh mimpi dulu malamnya. Oh, sebelum ada sesuatu Iya. yang datang, Ibu Iya. sering ada firasat mimpi dulu. Ya mimpi. Kadang semalam misalnya mimpi memandiin 2, besoknya langsung ada telepon 2. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Tapi sempat mimpi kayak didatengin arwah yang sudah meninggal Sudah. itu berterima kasih atau Pernah. gitu? Pernah. Bilang terima kasih udah memandiin saya gitu. Oh gitu. Ada ya. Itu sosoknya pas mendatangi sudah Masih utuh gitu. Masih Cuman nggak itu apa wajahnya nggak gini gitu, nggak bertatapan gitu. oke, terima kasih gitu.
Kadang kalau saya lagi tidur di sini suka ada yang minta saya diam aja tidur gitu. Oh gitu? Iya, kan karena saya di sini tidur sendiri. Kalau teman saya pulang sebelum datang dokter forensik gitu. Iya, di ruangan ini sering bunyi atau? Bunyi. Kadang saya lagi tidur ini kayak jatuh. Pas dilihat nggak ada. Gitu. Oh, kayak ketika benda jatuh apa Iya. segala macam. Pas dilihat nggak ada. Ada orang lewat, tapi nggak ada gitu. Menurut berbagai kepercayaan yang akhirnya untuk proses penguburan dan lain sebagainya itu didandani atau Iya. dihias Pakai baju. Kadang kalau lagi ngemandiin, si jenazah itu pegang tangan saya gini. Iya, ada. pegang Iya. Gini, Bu maaf ya, saya cuma ngemandiin gitu aja bisikin. Kadang ada yang mangap, ada yang melotot gitu. Oh gitu? Iya. Lagi mangap pas melotot lidahnya keluar. Kegigit. Tapi udah nggak takut ibu gitu? Enggak, Wah, kita kalau bisikin saya langsung aja. lari mungkin. Iya. Kita bisikin aja, Bu maaf ya, matanya diberemin, mulutnya ditutupin. Baru itu nutup lagi gitu. Apa ini udah kaku, sekeras apapun bisa diremesin. Asal kita pamit dulu. Oke, Permisi. Ya. oke. Biasanya sebelum memandikan apa nih Bu? Ada hal yang khusus dulu harus ngapain dulu atau mungkin steril aja? Steril aja. Steril aja. Iya. Itu salah juga ya itu kalau tiba-tiba lagi ngemandiin. Iya. Ini gini, pegang terat-terat. Tapi dia sosoknya diam aja ya? Iya, cuma tangan gini ke tangan saya. Kadang kalau lagi gini jatuh ke tubuh saya gitu. Gini, kuprak gitu. Wah, merinding juga. Iya, apalagi kalau yang banyak lupa, seremnya banget itu, mau banget gitu. Iya. Paling serem tuh kalau nanganin jenazah yang gimana Bu? Yang mukanya hitam, lidahnya keluar itu, agak sedikit merinding gitu. Oh gitu? Iya. Oke. Tapi kalau udah kelamaan enggak gitu, biasa aja. Enggak. Iya. Paling kagetnya pas dibuka kain putih. Iya. Kan kalau dibuka kain putih ada yang ininya kena darah semua. Habis itu kan habis cuci darah. Pas cuci darah dia langsung meninggal. Ini kesini semua kayak mandi darah. Paling kaget itu. Paling kaget itu. Iya. Jadi si jenazahnya itu cuci darah dia meninggal jadi. Iya. Pas cuci darah itu. Terus apalagi yang sudah ini perutnya kan buka kembung. Pas pijitin saya teh keluar itu kentut. Yang gitu. Oh, gitu? Iya. Ngorok ini gitu. Terap lah gitu ya. Iya. Sendawa gitu. Setelah itu kalau ada agak takut gitu. Wah, 6 tahun menangani jenazah-jenazah. Kalau perut besar kan banyak cairan. Pas dipijit gitu dipinggirin sama saya keluar terus dari mulut itu hitam sini darah. Nah, langsung itu kentut. Oke, Iya. masih bisa seperti itu ya? Iya. Jenazah itu. Ibu kalau ngemandiin jenazah sendirian Bu? Berdua sama Bu Dewi. Oh sama Bu Dewi Iya. berdua ya? Oke. Kita kan cuma satu jenazah berdua ya? Iya. Seberat apapun kita angkat sama berdua. Berdua. Iya. Wah, ya ini satu pekerjaan yang luar biasa sih. Kita kan cuma satu tim. Satu Iya. tim itu berdua aja yang mandiin jenazah. Semalam juga udah 3 malam begadang terus dari berdua pulang jam 5 gitu. Sehari ada 2, ada 3. Apalagi kalau tahun baru mah sehari ada 5, kadang udah 8. Oh ini yang meninggal. Iya, tahun baru, Imlek, Natal suka yang banyak yang pulang. Gitu. Oh, perhiasan jenazah itu mungkin hanya mendandani saja atau memang ada yang dipakein make up? Ya make up semuanya aja itu Lipstick. foundation ya lipstick Oh, oke. semuanya. Kayak pengantin itu. Kayak pengantin Iya. lagi. Oh, jadi Ini nggak kan perlu- rambutnya harus disanggul, harus di blong gitu. Oke, berarti memang benar-benar merias lah ya Iya. dengan foundation. Dari mandiin sampai ke bajuin langsung dirias gitu. segala rambut dan lain Sudah sebagainya. formalin langsung dirias. Kalau nggak diformalin mah juga dirias juga, cuma nggak lama waktunya. Kalau diformalin pasti lama waktunya. Oke. Motivasinya Bu, mungkin ya motivasi terbesar Ibu sampai ini masih bisa bertahan bekerja di sini itu apa sih?
kan kita punya anak sekolah sambil ngebantu suami biayain anak sekolah. Oke. Ya. Dan akhirnya apapun yang penting masih halal. Iya, buat itu apa nutupin sehari-hari gitu. Karena anak sekolah mah banyak biaya gitu. Iya. Tapi kalau sosok-sosok lain yang diceritain tadi ada perempuan, ada yang kecil, sosok lainnya. Suka, cuman saya cuma melihat bayangan aja. Kalau di sini, selagi ini apa masih sepi waktu ini belum menjadi ruangan, ini kan dulu kan ruangan peti. Sekarang kan jadi ruangan itu aja. Ruangan duka. Di ruangan duka itu juga sering melihat bayangan. Iya, kadang kalau lagi tidur ada yang nyapu, ternyata nggak ada orang tadi. Begitu. Selain mimpi Bu, firasat-firasatnya nih, apalagi nih Bu? Kan tadi kalau Ibu mimpi ada yang telepon 2 kali, ada yang meninggal 2, di telepon besoknya mati. Iya ada. Kalau secara di sini Bu, ada tanda-tanda apa nih kalau misalnya mau kedatangan tamu atau jenazah? Kita mah kan kalau sudah beres langsung pulang, jadi nggak tahu. Kalau di sini mah kan saya nggak standby, kalau ada pelayanan telepon langsung ke sini gitu. Dari bisa lah jam 8 misalnya ada 3 jenazah, pulangnya sampai subuh. Iya, kemarin juga jam 1, pulangnya jam 5. Pengalaman yang luar biasa sih. Jadi kalau kata Dimas sih, pekerjaan sebagai pelayanan jenazah lah ya, bisa dibilangnya alias, entah itu mungkin yang bersihkan, mandikan, mengantar, yang tadi peti mati segala macam. Ini pekerjaan yang mulia. Iya. Tidak semua orang berani untuk melakukannya, apalagi dengan segala macam cerita yang ada. Dan kita harus menghargai pekerjaan Butika dan teman-temannya yang ada di sini, yang memang kalau bukan mereka ya, insan muda siapa lagi yang akan melakukan ini dan akhirnya bisa layak untuk dikuburkan. Iya. Seperti itu. Saya mungkin mewakili teman-teman yang sudah menonton video ini ingin ucapin terima kasih buat Ibu yang masih dengan ikhlas lah ya, untuk mungkin atas dasar ibadah juga membantu semua. Iya. Kadang kita teh kalau yang ada mau keluarga ngasih waktu ini teh bergetar. Iya bergetar. Makasih uang Terima kasih Butika. Sama ya Pak. Siap. Pada dasarnya, setiap pekerjaan adalah mulia. Yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai dan menjalaninya. Terima kasih sudah menyaksikan Nightmare Side Doku Misteri episode Berias Jenazah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari orang-orang yang menekuni profesi ini. Mereka, Kang Ojan, Kang Denny, Butika, itu punya satu profesi yang sangat luar biasa. Nggak semua orang bisa menjadi seperti mereka. Satu hal yang menarik yang bisa Dimas ambil di tempat ini adalah bahwa Dimas jadi berintrospeksi. Kita hidup memang sementara, hanya sebuah titipan dan akan kembali kepadanya. Dan mereka-mereka ini mungkin akan mengurus kita nantinya. Ya, bisa jadi ini membuka mata kita ya, bahwa segala sesuatu yang diciptakan akan kembali kepadanya. Tempat mana lagi atau profesi apa lagi yang akan tim Nightmare Side Doku Misteri datangi? Kamu juga bisa kasih suggest, bisa di komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, juga likes untuk kita datengin tempat-tempat lain yang pastinya dengan profesi ya yang berbeda, ya nggak semua orang bisa. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side Doku Misteri selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightmare Side Doku Misteri ini sendirian.